lucu dan cerdik. Bersahabat dengan semua teman, bermain, bergembira ceria. Jangan berbeda menjadi masalah. Hidup rukun selalu bersama. Jauhkan dendam dan hati gundah, jagalah persahabatan. Si Entong, suci hatinya, tak pernah jahat pikirannya. Menjaga benar perilakunya, Tuhan pasti melindunginya. Halo teman-teman di rumah, balik lagi di Main Bareng Entong. Tapi sebelum kita seru-seruan hari ini, bagaimana kalau kita kenal dulu sama jagoan-jagoan kita sekarang ini? Ada di sini tentunya Kak Tony. Aku Cihuy. Hai teman-teman, aku Lovely. Kalau aku Yauma. Hai, aku Shena. Dan aku Entong. Tapi sebelumnya nih teman-teman, Kak Tony pengen tahu nih sama teman-teman semuanya, pernah nggak kalian ngalamin kejadian yang bikin rasanya hati tuh kesel banget? Sering itu Sampai pengen teriak. Wah! Begitu pernah nggak? Pernah. Ya, itu Entong pernah. Namanya juga perasaan ya. Wajar kok kalau kita kesel. Tapi tahu nggak teman-teman, jagoan sejati itu bukannya jago berantem, tapi yang jago bikin hatinya tetap adem pas lagi marah. Betul banget Entong. Makanya hari ini kita akan belajar hal yang penting banget, yaitu mengendalikan emosi. Biar nggak jadi naga ya, kalau marah nyundurin api. Oke deh, sudah siap belajar biar hatinya tetap sabar dan adem teman-teman? Sudah dong. Siap. Tetap semangat, tetap kreatif, dan main bareng Entong. Nah, udah selesai warnain awannya. Sekarang tinggal warnain gunungnya deh. Pokoknya harus pelan-pelan, harus hati-hati. Supaya besok nilainya bagus deh dari Bu Guru. Dapat nilai 100. Wih, mantap bener gambar kamu. Warna-warninya pas banget kayak pelangi habis hujan. Kalau bagus begitu sih pasti dapat nilai gede, Lovely. Iya dong, amin. Makasih ya, Entong. Makanya nih, aku harus fokus banget. Soalnya kalau kecoret dikit aja, itu bakal semuanya jadi rusak, jadi hancur. Iya. Coba balikin gak itu pita aku. Ih, kejar aja kalau bisa. Nih, ini kalau jadi mainan kucing bisa digigit-gigit. Ih. Gambar aku jadi rusak nih gara-gara kalian. Tuh lihat, warnanya jadi kecoret keluar garis. Semuanya gara-gara kalian. Kenapa sih nggak bisa diem banget? Maksudku, kok aku? Lah, lagian kamu gambar-gambar di sini jadi kecoret kan? Terus aku kan mau ngambil pitaku doang tuh dari Yauma. Aduh, sebentar teman-teman. Lovely, kita kan Gak bisa Tong, bentar ya. Shena, ini tuh gara-gara kamu tuh jahat banget tau gak sih? Aku tuh udah susah payah banget gambar ini, warna ini semua udah aku lakuin. Kamu malah enak-enaknya kayak gini. tapi Entar dulu Tong, kamu tuh yang marah-marah. Entong, tuh masa aku mau ngambil barang aku doang? Dia malah bentak-bentakin aku. Gak jelas banget loh. Iya, tapi kan ini teman-teman. Bentar Tong, bentar ya Tong. Kamu ya, ini gara-gara kamu nih. Lihat gambar aku jadi kecoret. Udah lah, gak usah dikumpulin aja deh. Gak jelek juga. Robek aja deh. Loh, stop. Ada apa ini? Kok malah ribut-ribut begini sih? Tuh, nah tuh kan jadi rusak gambar kamu, Lovely. Itu kan PR kamu. Sina, jangan marah-marah.
tahan emosinya. Jangan marah-marah begitu. Semuanya diam dulu. Nah, itu dia masuk tentang dari tadi. Ini studio apa pasar kaget sih? Kok pada teriak-teriak begitu? Teman-teman, marah itu wajar. Tapi jangan sampai kita marah-marah. Jangan sampai kita terbawa emosi. Karena marah itu seperti api yang membakar-bakar seperti itu loh. Iya, mendingan kita ademin dulu hatinya. Entong punya tips sakti nih dari Nyantong biar keselnya hilang. Mana Tong? Gimana caranya tuh? Mau tahu? Katanya Entong, kalau lagi panas hati, mendingan kita dinginin dulu pakai napas. Coba deh, kita bareng-bareng ya. Teman-teman, tarik napas dalam-dalam dari hidung. Tahan bentar, terus buang lewat mulut pelan-pelan. Sekali lagi teman-teman, bayangin kemarahan kalian itu kayak asap hitam yang keluar pas kamu buang napas. Tarik napas, tahan sebentar, buang. Gimana teman-teman? Mendingan gak? Rasanya agak mendingan ya. Shena, maaf ya. Aku tadi malah jadinya marah-marahin kamu sama bentak-bentak kamu. Maaf ya, aku gak bermaksud kayak gitu. Iya Lovi, maaf ya. Aku udah ngebentakin kamu terus tuh jadi rusak. Gimana kalau coret itu kita timpain aja? Atau nih, aku punya stiker nih buat nutupin. Mau nggak? Wah, bagus banget. Maaf ya. Teman-teman, aku minta maaf ya. Tadi kan soalnya aku udah jahil. Nah gitu dong. Kalau kita lapang dada, rasanya jadi jauh lebih enak kan? PR-nya juga pasti jadi lebih bagus. Gimana kalau misalnya kita rangkai PR aku? Bisa ditutupin pakai stiker atau diwarnain dengan warna lain? Ayo, mantap. Kalau gitu teman-teman, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Kata lagunya, sekarang aku udah gak marah lagi Tong. Biarpun kejadian tadi masih keinget, tapi aku mau jadiin ini sebagai pelajaran. Biar lebih sabar aja sih hari ini. Jadi adem kan suasananya? Nah gitu dong teman-teman, baru deh namanya jagoan. Masalah boleh ada, tapi persahabatan tetap nomor 1. Nah adik-adik,
ngomongin soal emosi nih, Entong juga punya cerita tentang emosi itu. Waktu Entong satu hari jadi marbot masjid kan, Tong? Widih, bener banget Kak Tony. Waktu itu Entong benar-benar diuji kesabarannya sama Memet dan Tibo. Asli deh, bikin kerepotan banget. Wah, pasti Entong marah banget ya sama mereka berdua. Nah, daripada penasaran gimana cara Entong ngadepin si Memet dan Tibo, mendingan kita tonton bareng-bareng ya teman-teman. Ini dia, cerita Entong hari ini. Pak Ustadz, Bang Salim sama Bang Samin lagi pada sakit ya? Iya Tong, mereka habis pesta sambal tuh semalam. Oh, pantesan azannya telat ya Pak Ustadz? Nah itu dia Tong, harus cepet-cepet cari pengganti sementara. Kalau enggak bisa berantakan nih masjid. Kalau Entong yang gantiin gimana Pak Ustadz? Entong bisa kok. Serius nih Tong? Iya, mumpung hari Minggu juga Pak Ustadz, biar nggak di rumah aja. Alhamdulillah, bagus tuh buat melatih tanggung jawab Tong. Tapi kamu tahu kan tugas marbot? Nggak tahu Pak Ustadz. Nah, tugas marbot itu selain azan, juga harus jaga kebersihan masjid. Ngelipet sejadah, sarung, mukena, pastiin juga tempat wudhu bersih. Biar masjid ini selalu siap dipakai buat warga yang mau ibadah. Gimana? Sanggup nggak Tong? Siap Pak Ustadz. Aku pasti menang lagi nih, Tibo. Saya duluan ya, Kakak. Yeay, aku sampai duluan di masjid. Entong. Samperin yuk, Bu. Oke, Kakak. Salatullah, salamullah, ala toha. Tong, Pak Ustadz tinggal dulu ya. Ntar kalau butuh sesuatu, datang aja ke rumah. Tenang Pak Ustadz, pokoknya masjid aman dan bersih sama Entong. Ternyata luas juga ya nih masjid. Oke, berarti sekarang nyapu bagian dalam. Tong, Memet, Tibo, kamu lagi ngapain, Tong, pagi-pagi di masjid? Entong lagi gantiin Bang Salim sama Bang Samin jadi marbot. Mereka lagi pada sakit. Entong ke dalam dulu ya, mau lanjut beberes lagi. Tibo, ayo kita uji kesabaran marbot baru kita. Tong, kayaknya kamu bakal kecapean deh kalau sendiri. Gimana kalau aku sama Tibo bantuin? Beneran? Tibo, sendalnya dilepas dulu. Iya kakak, maaf ya. Jadi beneran nih, kalian mau bantuin aku? Iya dong, kita kan gak tega lihat teman kesusahan sendiri. Iya nggak, Bo? Iya, benar itu kakak. Oke, kalau gitu, Memet, kamu ngepel bagian sini ya. Tibo, kamu lap-lap jendela. Tuh alat-alatnya ada di dekat rak sepatu. Aku mau angkat jemuran sarung dulu di samping. Oke, Tong. Beres pokoknya. Ingat ya, Tibo. Ngerjainnya asal-asalan. Ya ampun, Tong. Nggak apa-apa, Tong. Met, licin banget lantainya. Sabunnya jangan kebanyakan. Tibo, itu airnya netes-netes dari jendela. Jangan sampai becek ya. Iya, siap kakak. Ayo, Bu. Kita siapin ujian selanjutnya. Otak pinterku emang keren ya. Tibo, kayaknya perlu ditambah sampahnya biar makin seru. Siap, kakak. Kakak, ada Jalu, kakak. Jalu, ada Jalu. Memet, Jalu, keluar. Keluar sekarang juga. Memet, berhenti. Keluar. Sarungnya. Jalu. Jalu, keluar.
Astagfirullah. Ini tuh tempat ibadah, bukan tempat buat main kejar-kejaran. Kenapa bisa jadi gini, Tong? Kamu sebagai marbot harusnya kan menjaga kebersihan masjid. Maaf Pak Ustadz, entong salah. Belum bisa jadi marbot yang baik. Sebenarnya salah kakak Pak Ustadz. Jalukan ngejarnya kakak. Bener itu, Matt. Terus siapa yang pasang jebakan di depan? Saya sama kakak Pak Ustadz. Ya ampun, bener-bener nih anak dua. Kalau gitu kalian berdua harus tanggung jawab. Sebelum zuhur udah harus bersih ya. Iya Pak Ustadz. Tong, awasin mereka ya. Gara-gara kamu sih Bu. Capek banget sama kakak. Kamu sih pakai ngadu segala. Wih, burung merpati terbang di langit. Cakep bener nih masjid. Salut. Bang Salim, Bang Samin udah pada sembuh nih. Udah nih Tong, makasih ya. Udah bantu rapi-rapi masjid. Iya, sama-sama Bang. Sama-sama. Nah, gini dong. Kan enak liatnya. Makasih ya anak-anak. Wih, bener kata Pak Ustadz nih. Memet lagi rapi-rapi masjid. Nih, mamakai bawain makan siang. Sambal buatannya Nyong mantap kan? Nih, khusus kalian tak bawain lagi. Sambal lagi. Wah, seru banget ya. Antung hebat deh bisa tahan emosi. Padahal udah dikerjain sama Memet sama Tibo sampai kepleset gitu. Tapi asli, yang paling lucu sih pasti jauh tiba-tiba masuk ke masjid. Semuanya jadi kacau balap. Namanya juga jagoan, harus bisa jaga hati biar tetap sabar dong. Gak boleh gampang kebawa emosi. Nah, sekarang kita mau bikin sesuatu yang bisa bikin hati kita senang lagi. Apa itu? Kita akan bikin ulat gemoy meluncur. Prakarya ulat gemoy meluncur. Tapi sebelum kita mulai seperti biasa nih, Kak Tony akan memberitahu bahan-bahan dan alat-alatnya untuk membuat ulat gemoy meluncur. Di hadapan kita ada apa aja ini? Origami. Di dekat origami ada apa? Betul. Lalu di dekat sana ada apa? Ada sedotan, ada gunting, sama pulpen. Nah, pertama-tama kita akan pilih dulu nih kertas origaminya. Ada warna-warni di sini. Boleh sekalian adik-adik semuanya pilih warna apa? Aku pilih ini kakak. Pilih apa? Atau warna hitam. Nah, caranya adalah yang pertama nih teman-teman. Kita lipat dulu kertasnya jadi 4 bagian. Kak Tony mau dibantu nggak? Oke, tenang aja Kak Tony coba. Nah, dilipat seperti ini. Kalau udah setengah gimana? Oh, kalau misalkan Itu berarti gimana kakak? berarti itu dilipat sekali lagi aja. Oke. Dilipat jadi 4 bagian gitu kakak? Iya, dilipat jadi 4 bagian. Kira-kira seperti ini nih. Nah. Kalau udah kayak gini. Wah, Kak Tony keren ya. Satu tangan bisa loh. Bisa loh. Harus Tony bisa. hebat. Kalau 2 tangan nanti kamu gak gerak-gerak, Ciul. Nah, sekarang setelah sudah dilipat, kita gunting. Gunting di bagian bekas lipatannya. Nah, digunting ya Oma. Sini Kak Tony bantu. Nah. Gunting yang ini. Tong kita gantian ya, Tong. Oke. Ya, digunting di bekas lipatannya. Kalau mau gunting hati-hati ya. Gunting hati-hati ya adik-adik di rumah ya, karena gunting itu Tajam. tajam. Nanti bisa berdarah tangannya kalau nggak hati-hati. Betul sekali. Sakit. Ya Oma, sekarang kamu boleh lipat kertasnya. Nih, caranya begini. Lipat seperti ini. Nah, lipat. Gini. Ya. Lalu Shena sisi lihat ya. keduanya Iya. seperti Kayaknya ini. punya aku kegedean deh. Ujungnya juga sama. Ya, pelan-pelan ya. Yang rapi ya Oma ya. Setelah dilipat, lalu Diatain lagi kakak. ujungnya itu, di kedua ujungnya itu digunting biar menjadi seperti oval. Oh
gitu. Dibikin oval ya? Iya. Biar jadi oval. Ujungnya Gini. Nah, akan jadi seperti ini nih. Nah, setelah digunting, jadinya Iya kakak, mulai terlihat ulatnya. mulai terlihat kan bentuk ulatnya. Wah. Nah, sekarang kalian boleh pilih spidolnya warna apa? Aku udah kebuka. Ujungnya digambar mata, Yauma. Wow, nggak Digambar mata kelihatan. ya. yang ini. Iya di sini di situ. Ya, betul. Ini aku bantu. Kok kayak jembatan? Coba orang bisa nggak Antang? Dibikin matanya 2 ya, Coba jangan 5. Shena bantu. Matanya Alien. 5. Kelihatan nggak? Nggak keluar sih. Dikit. Coba semuanya perlihatkan ke adik-adik di rumah seperti apa hasil karya kalian ulat gemoy beluncurnya. Ini Entong udah jadi. Udah jadi. Wah, itu bagus juga. Coba ya Oma. Wah, bagus ya. Udah jadi semua? Sudah. Kebetulan banget nih Kak Tony. Tadi pas Entong lagi nemenin Nyak ke pasar, Entong sempat beli sesuatu loh buat Yauma, Shena sama Lovely. Apa tuh? Apaan tuh, Tong? Jangan-jangan pete ya? Ya, sembarangan. Bukan dong. Ada deh pokoknya rahasia. Nah, gimana kalau sekarang kita main balapan ulat gemoy ini? Tapi sebelum kita memulai balapannya, bagaimana kalau kita rapikan dulu mejanya? Ya. Terus kita mulai bikin jalur balapannya. Rapikan dulu mejanya. Nah adik-adik, jalur balapannya Sudah jadi. Wow. Siap? Siap. 1, 2, 3, tiup. Ayo. Jangan sampai jatuh teman-teman. Ya. siapa? Aku dulu tadi. Selamat kepada Shena. Lepas dulu Shena. Ya. Oh my god, untuk pertama kalinya aku dikalahkan oleh Shena. Gak apa-apa ya Lovely, Gak Yauma. apa-apa. Kalau gitu hadiahnya Entong mau kasih dulu nih ke Shena. Ini Shena. Apa tuh hadiahnya tuh? Boleh dibuka Shena. Unbox. Kita hitung bareng-bareng ya. Unboxing. 2, SMM. 3, 2, 1, dibuka. Wow. Seneng gak teman-teman? Makasih ya, Entong. Sama-sama. Nah adik-adik, bicara soal rasa kesal dan marah tadi, Kak Tony punya satu kisah yang bagus banget. Apaan tuh Kak? Seru nggak? Tentunya seru dong, tentang raja yang suaranya paling kenceng dan dia hidup di hutan. Mau dengar dongengnya nggak? Oke, kalau begitu kita mulai. Pada zaman dahulu. Kali ini judul dongengnya adalah Hempasan Angin Sabar Raja Gogo. Pada zaman dahulu, Ada seekor raja hutan yang suaranya jangan adik-adik di rumah juga. Ada raja hutan, yaitu seekor singa. Suaranya gimana, Cihuy? Meong, meong. Itu suara Bukan, kucing. itu suara kucing. Suaranya gimana? Kayak tadi loh. Enak banget. Jadi raja hutan itu seekor singa bernama siapa, Cihuy? namanya adalah Gogo. Dia seekor raja hutan. Terus dia bilang begini. Aku adalah raja hutan di sini. Tidak ada hewan yang berani denganku karena aku adalah singa dan raja hutan.
Aku berani. Aduh, Entong kaget. Aku berani. Nih, lawan aku. Kaget ya. Maaf Entong. Nggak bermaksud begitu. Parah nih Cihuy nih emang nih. Iya nih, jangan berhenti lagi ya. Oke, lanjut ceritanya kakak. Nah, lanjut ceritanya. Jadi suatu hari, siang-siang, Raja Gogo ini sedang tertidur di bawah pohon yang cukup besar karena terlindung dari sinar matahari. Tidurnya emang kayak gitu. Kan ceritanya si ya? Gogo. Iya, tidurnya mendengkur. Kesel. Makanya jangan nggak usah gitu-gitu, nggak usah pakai dengkur-dengkur kayak gitu. Iya, raja hutan itu tertidur di bawah pohon yang sangat rindang. Kemudian ada seekor burung pipit terbang dari tempat lain hinggap di atas pohon itu. Lalu tanpa sengaja burung pipit itu menjatuhkan buah beri. Waduh. Tepat buah berinya itu jatuh di atas kepalanya raja hutan. Waduh. Siapa lagi namanya raja hutannya? Gogo. Go. Buah berinya itu jatuh tepat di atas kepalanya Raja Gogo. Baru saja Raja Gogo mau terlelap begitu hampir saja bermimpi. Terbangun Karena ada buah beri yang dibawa oleh burung pipit jatuh di kepala Raja Gogo. sontak Raja Gogo terbangun. Siapa yang mengganggu tidurku siang hari ini? Burung pipit tuh gemeteran. Raja Gogo terus gimana? Raja Gogo marah. Lalu burung pipit itu bicara kepada Raja Gogo. Gimana ngomongnya, Cihuy? Raja Gogo, aku tidak sengaja. Aku minta makan. Minta maaf. Nah, itu dia, Entong. Minta apa, Cihuy? Raja Gogo, aku tidak sengaja. Aku minta mangap. Kok Mangap. mangap mah begini. Nah, begitu. Coba mangapnya gimana? Bukan minta mangap, minta maaf. Minta maaf. Nah, burung pipit itu meminta maaf kepada Raja Gogo. Tetapi Raja Gogo tidak mau mendengar permintaan maaf dari burung pipit. Wah, tidak bisa. Aku kesal sekali. Aku marah sekali. Saking marahnya Raja Gogo, dia langsung mencakar-cakar pohon itu dengan kukunya. Dicakar dengan kukunya. Gimana cakarnya, teman-teman? Dicakar Cakar. dengan kukunya. Burung pipit yang melihat itu semakin gemetar. Kamu gemetar apa kedinginan, Cihuy? Dua-duanya kakak. Gemetar sambil kedinginan. Burung pipit sampai gemetar banget, teman-teman. Raja Gogo tetap tidak mau memaafkan burung pipit. Makin dicakar lagi. Pohon yang besar itu. Sambil berteriak-teriak dengan suara aum yang sangat kencang. Emang gitu? Kayaknya sih kayak gitu ya. Kayak gitu gak sih kalau singa mengaum? Kayaknya kayak gitu kakak. Bukan. Bukan Itu mah begitu. jadul. Jadul. Tidak berselang lama, ada seekor binatang yang badannya besar. Dinosaurus. Dinosaurus. Besar kan? Bukan, itu kebesaran. Terlalu besar. Telinganya panjang, hidungnya lebar. Kebalik kakak. Oh iya, kebalik. Hidungnya lebar, telinganya panjang. Gajah. Betul sekali. Ada seekor gajah tua mendekati Raja Gogo yang sedang marah. Mendekatilah gajah itu pelan-pelan. Lalu gajah itu menasehati Raja Gogo. Raja Gogo. Kok suaranya gitu kakak? Ya, ini kan gajahnya udah tua. Usianya berapa? Ya usianya udah tua lah pokoknya lah. Oke. Suaranya gimana tadi kakak? Suaranya begini. Raja Gogo.
Kamu terlalu marah sehingga kamu tidak bisa mengontrol emosimu. Lihatlah, pohon itu tercabik-cabik batangnya. Dan di atas pohon itu Ada daun yang banyak. bukan. Iya, memang ada daun. Ada buah yang banyak. Ada buah juga. Tapi ada burung pipit yang sedang ketakutan karena amarahmu. Raja Gogo semakin marah. Tahan dulu. Tahan emosimu. Dengarlah sebentar. Amarah itu tidak baik. Jika kau terlalu marah, kau tidak bisa mengontrol emosimu. Bayangkan. Bayangkan, coba bayangkan teman-teman. Bayangkan. 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 Amarah itu seperti asap hitam di dalam tubuh kita. Jangan sampai dia keluar menjadi api yang berkobar-kobar. Kayak naga ya? Betul sekali, Cihuy. Lalu gajah tua itu meminta Raja Gogo untuk melakukan sesuatu agar Raja Gogo bisa meredakan emosinya. Ada yang tahu nggak caranya gimana? Gimana Kak Tony? Nah, ini dia nih. Gajah itu bilang, coba tarik nafasmu perlahan. Tahan 7 hari. 7 hari. Kelamaan. Cuma aku keburu pingsan, Keburu Cihuy. pingsan 7 hari. Cihuy. Tarik nafas. Hembuskan perlahan. Tarik nafas. Coba Cihuy tarik nafas. Hembuskan perlahan. Ih, ternyata sesuatu yang dianjurkan oleh gajah tua itu dilakukan oleh Raja Gogo. Perlahan Raja Gogo itu emosinya mulai mereda. Mulai tidak marah-marah lagi. Dan mulai menyadari bahwasannya amarahnya bisa menimbulkan malapetaka. Dan burung pipit jadi ketakutan. Ketika Raja Gogo itu sudah tersadar, sudah tidak marah lagi. Iya, Raja Gogo itu pun akhirnya meminta maaf kepada semuanya. Maafkan aku burung pipit karena aku telah meluapkan emosiku sehingga kamu ketakutan. Maafkan aku pohon yang baik karena aku tidak bisa mengontrol emosiku. Aku jadi merusak batangmu. Sejak saat itu Raja Gogo akhirnya apa, Cihuy? Akhirnya bisa mengendalikan emosinya. Ternyata caranya mudah ya. Tinggal tarik nafas, buang seperti yang dikatakan oleh gajah tua. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Wah, keren banget. Nah teman-teman, adik-adik semuanya ya. Sekarang Kak Tony mau tanya. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita Raja Gogo tadi? Entong tahu. Jangan gampang marah-marah Kak. Kasihan temannya jadi takut. Nah, betul. Sini. Kalau lagi kesal harus tarik nafas biar adem. Gitu ya. Itu kebanyakan gak sih Hose Cihuy? Itu loh kepedesan. Aku mau dong. Ya, yaudah Yoma aja deh gak apa-apa. Makasih. Orang hebat itu bukan orang yang paling kuat, tapi orang yang bisa mengendalikan emosi. Keren banget. Widih, mantap banget teman-teman. Jadi nggak ada lagi ya naga-naga yang suka nyembur api di sini. Halo teman-teman,
bahwa kekuatan terbesar adalah saat kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Wah, teman-teman, sampai jumpa di fakta unik berikutnya ya. Dadah! Wah, adik-adik, nggak terasa ya kita sudah di penghujung acara. Gimana main sama belajar kita hari ini? Seru kan? Seru. Ya Kak, seneng banget. Soalnya sekarang aku jadi tahu jurus biar hati tetap adem pas hati lagi kesel. Betul, aku juga jadi paham kalau marah-marah itu gak ada gunanya, mau bikin temenan jadi gak enak. Pokoknya inget ya teman-teman, kalau hati lagi panas langsung aja tarik napas dalam-dalam. Terus buang kesalnya pelan-pelan. Adem deh. Pokoknya jangan jadi naga yang suka sendurin api. Wah. Senyum kayak aku. Cihuy. Kalau kalian ketinggalan keseruan hari ini, tenang aja, tonton lagi di aplikasi RCTI Plus. Banyak banget cerita sama eksperimen seru lainnya di sana. Oke deh, jadi jagoan semuanya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dan tetap semangat, tetap kreatif, dan Main bareng Entong. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan.